Ini kalau misalkan gue udahan gitu mau matiin live-nya, caranya gimana? Gue iseng doang sih. Tadi gue lagi kayak abis bikin TikTok. Terus belum pernah live juga. Jadi ya udah. Yang ini bukan sih yang tombol power. Ini kenapa sih kalau live di TikTok kayak agak gelap gitu layarnya? Apa emang gitu? Soalnya kayaknya ya kalau sejauh pengalaman gue pakai TikTok itu kalau orang lain live nggak masuk kan notifnya, nggak masuk. Nah gue tadi pengen live Instagram tapi kemarin gue udah live terus kayak gue takut annoying gitu loh. Masuk. Berarti karena gue matiin kali ya notifnya. Entahlah, overthinking banget. Terus gimana? Apa yang bisa dilakuin kalau live di TikTok? Kalau mau pakai filter caranya gimana? Tadi gue nyatok gitu, explore rambut pendek karena gue udah mulai bosen lurus-lurus aja. Tapi bukan pakai catokan curly, masalahnya jadi kayak rada-rada gagal gitu guys. Tapi gue suka sih. Cuman poninya nih gue nggak suka banget, tapi rambutnya gue suka. Jadi nggak tahu deh gimana. Nggak kuliah, enggak, gue nggak ada kelas ternyata. Cara pakai filter gimana nih, yang mana? Caranya gimana? Gue agak takut deh live di TikTok. Kayak ini tuh yang nonton tuh sama gak sih sama di Instagram? Terus kayak bisa diapain aja live-nya. Gue takut deh. Tapi hari ini lumayan gabut. Nggak gabut sih sebenarnya, gue ada tugas. Tapi gue kayak nggak mood sama sekali gitu loh buat ngerjain. Lagi hancur banget moodnya hari ini. Parah. Itu apaan lagi? Itu maksudnya gue dilemparin. Hah? Apa gimana? Orang-orang tuh bilang katanya live di TikTok tuh seru. Cobain deh live di TikTok. Cobain. Terus apa? Ini mah sama aja gak sih sama Instagram? Coba ajarin dong, gue kan gak ngerti. Jadi kalian ngajarin gimana caranya, apa kelebihannya, bedanya apa. Ceritain pengalaman di JKT. Gift-nya bisa jadi duit. Caranya?
Masih suka roti campur mie kuah? Nggak suka, tadi baru banget makan. Film Indo yang paling lu suka apa? Film Indo yang paling gue suka itu judulnya 3 Hari Untuk Selamanya. Bukan karena Nicholas Saputra yang main, tapi suka banget aja sama ceritanya. Kalau live di TikTok bisa sambil buka aplikasi lain. Jadi kayak video callan di WhatsApp gitu ya. Pesta Pora enggak? Iya, Pesta Pora. Gue pernah baca di apa lihat di TikTok orang. Jadi banyak aturannya kan kalau misalkan live TikTok. Apa aja sih yang kayak ada beberapa kalimat yang nggak boleh diomongin kan, katanya yang kasar. Terus nggak boleh ngerokok, boleh nggak sih ngerokok? Terus ada banyak ini gitu aturannya. Katanya banyak yang ke ban gitu gara-gara ngelakuin pelanggaran. Nah gue kan nggak tahu aturannya apa. Boleh tapi di luar kamera. Oke. Ya gue nggak pengen ngerokok juga sih, nanya aja. Siapa tahu kan nanti pengen live lagi terus ada yang ngerokok siapa gitu. Emang kalau ngerokok kenapa ya? Kenapa nggak boleh? Terus kalau misalkan gue ngerokok, terus nanti bakalan langsung hilang TikToknya apa gimana? Kan di sini banyak bocil. Oh iya, oke, make sense. Kenapa YouTube belum upload? Karena jujur ya, sejauh ini tuh wacana doang sama Zara, wacana doang kalau mau ngonten lagi. Sebenarnya juga jadwalnya nggak pernah ketemu karena gue kuliah tuh dari Senin sampai Jumat. Udah gitu dia kadang ada project, sekalinya ada project tuh bisa sampai 3 bulan full, 2 bulan full. Belum lagi sama workshopnya, jadi lama gitu. Dan hari liburnya tuh kalau misalkan dia lagi jalan project itu nggak nentu, jadi bisa serandom itu. Kadang 3 minggu nggak ada libur, kadang dalam seminggu liburnya 2 kali, random. Sementara kalau kita ngonten kan harus persiapan. Sebenarnya nggak juga sih kalau nggak konten yang ngobrol. Cuman sejauh ini wacananya bakalan bikin kontennya tuh yang lumayan niat gitu. Terus kita juga sekarang tuh nggak ada yang ngelola YouTube-nya. Nggak ada yang ngelola YouTube. Kita nggak punya editor, nggak punya videographer. Kita nggak punya tim kreatif juga biar kontennya variatif dan nggak membosankan. Waktu itu sempat ada, cuman kayak udah nggak berlanjut gitu. Cuman sekarang aku kepikiran mau ngedit sendiri sih kalau misalkan ngevlog sendiri aja. Gue kepikiran sih gue yang ngonten duluan terus gue samperin dia gitu. Cuman kayak niat banget. Gue nggak suka kalau yang kayak maksain banget gitu, malah jadi nggak fun takutnya. Nggak sekali juga guys, kayak gue udah ngevlog nih tengah jalan berhenti karena hilang moodnya atau kelamaan didiemin, kelamaan gak diedit sampai kayak ya udah nggak ada euforianya gitu loh. Prank si Zara, prank apaan? Gue nggak mau sih kalau konten prank. Kayak random vlog gitu sebelumnya, oke. Jujur gue emang udah mikirin sih soal vlog karena kemarin minggu lalu tuh gue sempet buka question box gitu di Instagram. Terus di question boxnya banyak banget yang nagih janji YouTube. Terus kayak kalau gue bikin story atau repost story Zara atau konten berdua ade-ade ya, mau ade yang manapun, pasti kayak orang-orang nagih gitu, mana katanya mau ini,
konten. Di TikTok juga kayak kalian tuh udah ngomongnya lo nggak inget ya punya YouTube. Nah gue inget sebenarnya. Jadi gue baru nemuin lagi kamera yang biasa gue pakai buat ngevlog. Terus udah gue cas juga baterainya. Ada notif tadi. Jadi HP nyokap gue hilang kemarin guys, hilangnya di rumah. Bayangin orang udah panik banget. Terus tadi nyokap gue ngechat dari nomor yang itu, udah ketemu katanya. Syukurlah. Gimana ya ini solusi poninya? Dijepit gitu, diginiin. Kalau di TikTok pasang lagu boleh? Apa gimana? Gue gak suka banget rambut gue, anjir. Boleh pasang lagu. Terus lagunya bakal kena copyright nggak? Kayak kalau Instagram kayak gue pernah deh. Instagram gue live. Terus nggak semua lagu, tapi waktu itu lagu Beyonce. Terus tiba-tiba ada email apa DM atau apa, katanya gue apa melanggar gitu, kena copyright. Anjrit, gue benci banget poni ini, anjir. Kayak jadi nggak pede gue. Mana ya? Oh, gue ke salon aja ya sekarang. Gue nggak suka rambutnya. Gue suka rambutnya, gue nggak suka poninya. Bentar, ini kayaknya lumayan cepet ya pergerakan si teksnya. Gue harus bacanya sepantar gitu. Banyak anak rambut. Iya, ke salon daripada lu nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya gue lagi nonton series. Cuman nggak pengen cepet selesai. Sama lagi baca buku juga. Tebak baca buku apa? Nanti bukunya mau difilmin. Kalau nggak salah tahun ini deh keluarnya. Terus yang mainnya anak JKT, bangga deh gue. Ini lumayan film kesayangan semua orang gitu loh. Tebak buku apa yang lagi saya baca? Anchika, ya benar. Anchika. Jadi novel Dylan tuh bener-bener apa ya? Gue dulu inget banget SMP kelas 2. Gue naik angkot tuh di Bandung ke toko buku yang ada di seberang BIP. Ada orang Bandung nggak di sini? Ke toko buku yang ada di seberang BIP. Terus gue beli Dylan gara-gara baru keluar yang kedua. Nah gue waktu baca yang pertama itu gue minjem buku temen gue dan sehari kelar gitu loh, nggak nyampe sehari. Kayak pulang sekolah kayaknya 3 jam full gue gini deh baca buku kelar. Nah begitu ada yang kedua keluar, gue langsung beli hari itu keluar, baca hari H juga kelar. Makanya sekarang baca Anchika juga kayak nunggu siap dulu. Gue mau baca cepet-cepet karena gak mau kalau keburu filmnya keluar. Di novel emang seseru itu, iya sih. Karena jauh lebih banyak dong yang bisa diceritain ya kalau di novel. Terus ya kan banyak ya teknisnya yang ribet. Dan kalau misalkan senovel-novel dijadiin semua di film, mau berapa tuh budgetnya? Nah, main di Anchika. Fun fact ya, gue tuh casting tahu Anchika, tapi bukan jadi Anchikanya. Terus waktu casting, rambut gue tuh warna, gue lupa deh warna apa. Entah coklat, entah merah, entah pink, gue lupa yang mana. Terus saat itu gue piercing. Pas casting gue ditanya gitu, kamu bersedia nggak kalau lepasin piercingnya nanti buat apa? Kalau keterima
Terus kamu bersedia nggak rambutnya dipotong pendek banget. Nah pas itu gue rada-rada mikir sih jujur, karena gue baru di piercing. Jadi kayak ya nanti aku pertimbangin kak, kabarin aja ya kalau keterima gitu. Gue agak-agak feeling gara-gara itu deh. Cuman ya udahlah, karena saat itu juga casting iseng aja, bukan yang emang nyari kerjaan. Karena gue juga kuliah kan, sebenarnya nggak ada waktunya, itu lumayan maksain juga. Brownies terenak di Bandung Amanda nggak sih? Nggak inget ya punya YouTube. Gue inget punya YouTube nih. Gue lagi cas nih buktinya. Di situ gue lagi cas baterainya. Besok atau malam ini gue bakalan vlog ya. Kalian ada nggak yang mau jadi mau mendaftarkan jadi editor kayak atau apa gitu? Soalnya kayaknya ya kalau berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang udah, gue pengen tim YouTube gue pun punya energi yang sama gitu, punya semangat yang sama. Jadi kayak mereka ngedit dan ngajak bikin konten tuh karena sama-sama excited, sama-sama seneng gitu loh, bukan karena ya kerjaan yang penting ada, yang penting kelar gitu. Gue nggak suka deh kalau kayak gitu, karena kerasa banget kalau misalkan orang kerja untuk cari duit. Ada nggak salah, itu nggak salah sama sekali, orang kerja buat cari duit nggak apa-apa. Cuman kalau ada yang cari duit dan pakai hati dan dia seneng ngelakuinnya, itu kerasa loh, beda banget. Ya nggak sih, aku sih lumayan peka ya sama yang gitu-gituan. Butuh personal asisten nggak? Gue nggak bisa banget anjir. Karena ngomong anjir boleh nggak sih? Karena gue nggak enakan minta tolong, satu. Kedua, barang gue nggak banyak, dan keperluan asisten kalau gue syuting tuh cuma buat jagain barang doang. Gue lumayan seneng ngapa-ngapain sendiri karena gue nggak percaya sama orang. Jadi gue lebih kayak udah gue aja, ntar salah lagi gitu. Mending rambut panjang apa pendek? Kalau gue sih penyakitnya sama. Kalau gue rambutnya panjang gue pengen pendek, kalau gue pendek gue pengen panjang. Jadi lo tau lah jawabannya apa. Trust issues, iya sih lumayan. Suamiku ngefans banget sama kamu. Makasih. Maaf loh kalau nggak kebaca. Gue nggak ngira TikTok secepat ini. Jadi ternyata TikTok kalau live tuh masuk juga ya ke notif orang-orang. Terus kalau caranya biar nggak masuk bisa nggak? Gue tuh suka gue suka banget live kayak gini, gue suka banget ngobrol. Cuman kalau di Instagram gue nggak enak gitu karena banyak partner kerja, dosen, guru-guru gue SMA, SMP, terus kayak keluarga, om, tante, nenek gitu, kayak banyak. Gue kayak ngerasa nggak tahu ya, ini emang otak gue aja, gue ngerasa kayak annoying gitu lah kalau misalkan ting notifnya gue live terus gitu. Makanya kalau kalian belum tahu, gue tuh punya second account yang buat public. Itu tuh sebenarnya college accountnya buat gue posting paid promote dari kampus lah, atau persyaratan apa dari kampus. Gue pasti posting situ, atau tugas gue posting di Instagram itu. Tapi gue juga suka jualan pre-love gue di situ, sama suka live Instagram, sama suka open question box kayak gitu. Kalau di situ followingnya aja tuh gue doang, jadi gue nggak kebebanin gitu loh. Kayak sebelum orang-orang follow pun pasti udah tahu kalau itu tuh ya udah account buat gue shit posting aja. Nama Instagramnya cari sendiri ya, tapi cluenya tanggal kelahiran gue. Gue juga nggak inget sih kalau ditanya detailnya, karena kayak underscore titik gitu, tau lah.
Sama Instagram itu tuh kenapa gue leluasa parah, karena itu bener-bener udah ke filter sih orang-orangnya. Setiap ada yang ngomong kasar atau ngehujat atau ya pokoknya yang berbau negatif, itu tuh nggak mungkin masuk situ, karena bener-bener awalnya yang tahu-tahu aja. Terus kalau misalkan ada yang negatif tuh pasti diserang bareng-bareng gitu. Jadi kayak nggak boleh. Itu tuh buat yang seru-seruan aja. Aku ngikutin itu dari 2020. Nah kalau dari 2020, nah dulu itu account bucin gue, tapi sama mantan gue. Terus dulu gue bikin karena mantan gue punya account kayak gitu, tanggal lahir dia juga, makanya username kayak gitu. Kalau live di TikTok gue jadi lebih leluasa juga sih ngobrolnya, karena cowok gue kayak nggak mungkin nonton sih. Gue nggak apa-apa ya sebenarnya ngomongin mantan tuh santai banget, cuman yang nggak santai beliau yang mulia. Nggak capek rambut pendek? Nggak. Tuh gue benci banget poninya. Kata-kata kasar apa aja yang nggak boleh diomongin di TikTok? Apa aja? Jujur ini lebih seru dari live Instagram sih. Gue suka banget kalau yang nontonnya aktif. Jadi kayak berasa gitu ngobrol dua arah. Nanti deh kalau rambut gue udah mendingan, gue live lebih lama lagi ya. Gue udahan ya, gue nggak pede deh, poninya jelek banget anjir. Itu kan anjir lagi. Gue nggak suka poninya gengges gitu. Apa pakai kupluk, pakai topi. Kalau ada itu juga nggak ada. Mana ya? Ada tapi kayak maling guys. Gue nahan banget tau gak sih, pengen ngomong kasar. Nggak ada. Ini kenapa ini brightness HP-nya ini ya sama aja kan, poninya yang problematik. Tapi gini lebih pede sih. Hana ini Hana temen gue bukan sih? Han, lu ngapain Han? Tapi thank you loh, gue di gift. Gue juga nggak tahu itu di gift buat apaan. Duit kan katanya, gue nggak ngerti tapi cara nukerinnya juga. Han, ajarin dong caranya. Kayak tadi ada yang nge-gift gue deh. Oh my god, kayak tau gak sih apa sih namanya yang orang live apa sih yang Rose nyam hebat. Itu namanya apa sih? Itu namanya apa guys? Anjir, itu lucu banget. Nyam enak. Kemarin gue lihat di Twitter. Jadi yang cewek bertiga yang live. Terus ada orang nge-gift dia kayak makanan gitu. Tapi terus-terusan sih kayak kenyang udah. Lucu banget. Banyak yang begitu sekarang ya. Gue lumayan tuh belakangan lagi TikTok banget. Gue scroll TikTok banget.
Terus macem-macem banget. Itu cewek bertiga orang Indo kan, cakep. Cuman banyak yang kayak, ini gue nggak ngatain sih, cuman kayak kakek-kakek gitu, bapak-bapak yang pakai baju ngetat buncit gitu. Terus dia kayak nyam kenyang, bete nggak lo? Gue sih liatnya imun gue turun sih. Ini kalau misalkan dibuka terus rambutnya dilebarin, kayak bakal ini deh, gue kayak ibu-ibu Korea tahun 80 gitu. Wah, lu jangan nyuruh gue nyam kenyang, gue nggak lapar nih kebetulan, jangan ya. GN, good night. Lihat tato. Ini tato gue banyak banget. Mau ngeliatin dari mana nih? Ini tato paling jelek, gue benci banget sih, jelek banget. Yang natonya bokur. Ada berapa tato? Ini tato pertama. Monyet. Tato pertama kelihatan nggak ya gimana cara ngeliatin? Kelihatan nggak? Ada yang tulisan kanji. Itu nama nyokap bokap gua. Tato kedua itu yang ini. Nih, kelinci. Ini gambaran cowok gua. Tato ketiga itu yang ini. Ini kaki, gimana caranya? Kameranya di switch bisa nggak sih? Kok malah love? Caranya gimana kalau nge-switch kamera? Gue nggak ngerti guys. Masa gue harus gini sih? Nah ini tato ketiga gue. Ini tato ketiga. Tato keempat itu yang setelah kaki itu. Oh enggak, tato kedua tuh kaki. Yang keempat itu yang kelinci sama ini nih, ada nih tulisannya God bless. Terus 4. Terus yang kelima ini kali ya. Ini favorit gue. Itu yang kelima. Keenam ini Kinken. Ini ketujuh, apa ini dulu nih, gue nggak lupa lah urutannya. Ini terus ini nih ada 2 sama ini. Terus tadinya tuh di sini ada tapi udah hilang padahal permanen. Lidahnya putih. Enggak. Nggak sakit. Sebenarnya ini agak aneh sih, tapi gua kalau lagi sedih banget, ini jarang kok nyampe yang sedih banget. Kalau gua lagi sedih banget, lagi tertekan banget, tuh gua pasti mencari rasa sakit gitu loh. Entah di tato, entah di piercing, atau di waxing, pasti antara 3 itu. Ada nggak sih orang yang kayak gitu? Kayak ini emang rada-rada sakit sih. Cuman ya kebiasaan aja. Yang nontonnya banyak banget, takut deh gue, kayak terancam gitu, takut salah ngomong jadinya. Ini kalau gue nge-spill gosip bakalan viral nggak sih gue? Gue nggak mau jadi cari sensasi, biarin. Gue malah ke pressure gitu tau kalau yang nontonnya banyak. Kayak kalau lebih dikit gue bisa lebih lepas gitu loh, ceplas. Lihat aja nih, gue udah nggak nyaman nih. Kalau eyelash di Dandelion itu ada di Pondok Indah
sama di Jalan Bumi, sama satu lagi adalah jadi di Dandelion. Ini langganan gue dari lama, pertama kali eyelash sampai terakhir kali juga di situ terus. Natural banget, parah, bagus banget, kalian cek aja Instagramnya. Terus di situ tuh bisa waxing juga, bisa apa sih namanya, lash lift, terus bisa nail art juga. Dan di sana tuh bagus banget sih, bener-bener nggak receh gitu. Ya langganan, selalu di situ, gue nggak pernah di tempat lain. Ini gue nggak dibayar, nggak endorse, emang dari pertama kali eyelash di situ. Enggak pertama kali. Pertama kali tuh sama saudara gue, dan itu gue ngerasa kayak pedih kena lemnya, terus kayak ngerasain sakit, terus kayak gue kapok banget deh. Setelah dari situ, wow, thank you. Setelah dari situ gue kayak nggak mau pasang eyelash lagi. Terus dikasih tahu sama temen gue kalau di situ tuh bagus, kalau di situ tuh nggak sakit sama sekali, dan bener aja, nggak kayak pasang eyelash sama sekali. Ini macem-macem bentuknya, terus kayak warnanya juga ada warna coklat, natural banget, sumpah. Gue nggak promosi karena dibayar ya, beneran bagus banget. Izin ataunya gimana? Gue nggak izin sih. Jujur ini sebenarnya lebih nggak natural dibanding gue biasanya, karena gue lupa biasanya pakai yang model apa. Tapi ini bagus banget sih, suka banget gue. Bentukannya tuh yang ujungnya tuh lebih panjang gitu, kalau kalian perhatiin ya. Apa ini udah agak rusak? Room tour jujur lagi kurang sih. Kayak gue desain kamar ini sendiri kan, cuman kayak semenjak waktu itu gue sempet ngekos, jadi banyak yang berubah gitu loh. Jadi kayak bukan yang gue mau gitu. Nah, mau dirombak lagi rencananya, jadi nanti ya. Nanti deh gue bikin kontennya before after. Retouchnya berapa lama? Retouchnya itu sebenarnya dikasih kartunya sama mereka, kayak ditulis sama nama mbaknya yang pasang siapa, ukurannya apa, terus harus di retouch tanggal berapa. Cuman gue selalu retouch ketika udah rusak apa udah jelek banget aja, karena gue lumayan apik. Dan kalau gue pakai eyelash, gue nggak pernah make up tuh, pasti alis doang, karena gue ngerasa udah kayak pakai make up sih kalau udah pakai eyelash. Mempercepat banget mau kuliah. Bahkan kayak kalau pakai eyelash, nggak tahu ya cewek lain gimana, cuman anjir pick me banget. Gue nggak tahu cewek lain gimana, cuman kalau misalkan pakai eyelash gue pede banget. Gue ngerasa udah kayak pakai make up. Terus kayak kalau rambutnya berantakan pun ya udah gue ikat atau gue jepit, kelar gitu. Udah pede aja. Kalau enggak ya enggak gitu, pasti ribet, nggak pede. Alisnya pakai pensil alis apa? Oke, kita spill aja sekarang kotak make up gue. Tapi banyak yang udah hilang. Alis dari dulu pakai Benefit, nggak pernah pakai yang lain. Ini doang dari zaman JKT kali. Nah, ini produk kesayangan gue, kebanggaan gue dari zaman JKT. Anak rambut gue kan banyak ya, rambut gue tuh rontok sebenarnya, tapi karena tebel jadi nggak ketahuan. Nah, ini tuh putih gitu, cuman ini agak kotor, baru jatuh. Biasanya buat nutupin anak rambut tuh gue olesin aja, karena gue benci banget hairspray, jadi keras, harus keramas. Ini mah enggak. Salah satu produk JOT, enggak, bukan. Gue tuh pengen live-nya sebenarnya ngobrol aja sih. Jadi kayak gue nggak enak gitu deh kalau ada yang nge-gift terus gue kayak nggak thank you kak.
Tapi makasih ya, ini gue ngomong di awal aja, makasih. Namanya apa? Gue nggak tahu. Udah lama belinya dan nggak habis-habis sampai sekarang. Gue tertekan banget, ini rame banget yang nonton. Kakak udah nggak ngekos. Gue pengen ngekos lagi sih. Kalau kalian ada yang di dekat UMN, daerah tinggalnya, atau kalian punya kosan atau ada info kosan, boleh lah kasih tahu. Gue salah nggak sih ngomong gitu? Kayak ngasih tahu informasi. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah doang sih, sama kadang-kadang kalau ada syutingan di luar kampus ikutan. Syutingan, kalau gue ngomong syutingan ya, pada saat ini bukan gue syuting main film, tapi karena gue kuliah film, jadi kalau gue ada syutingan tuh lebih banyak. Kalau sekarang tuh ngekru gitu. Sajadah Panjang season 3 dong. Kalian nonton gak sih? Kalau belum nonton, nonton dong, biar nanti kalau ada season 3 tuh ngerti gitu sama alur ceritanya. Ganti-ganti model rambut, pernah nyesel nggak? Sejauh ini sih entah gue narsis apa kepedeannya. Kalaupun nggak suka paling sehari 2 hari, nggak pernah lebih dari itu. Pasti ujung-ujungnya nemu, oh berarti kalau kayak gini bagusnya diginiin gitu. Lumayan explore sih gue yang gitu-gitu. Ini bukan karena gue yang main ya, gue pun pernah main series yang jelek. Tapi Sajadah Panjang itu, terutama season 1, menurut gue ceritanya bagus. Gue suka sama ceritanya, gue suka sama karakter yang gue mainin, gue suka sama jajaran castnya, bagus juga. Kalau season 2 menurut gue si apa ya, visualnya lebih bagus. Cuman kalau cerita gue lebih suka yang season 1. Tapi dua-duanya bikin gue nangis. Dan nggak tahu ya, kalau film atau series tentang keluarga itu udah pasti gue nangis. Apalagi nggak tahu ya, kalau di Sajadah Panjang tuh gue gampang tersentuh banget sama aktingnya si ibu Cut Mini. Itu bagus banget. Jadi lumayan salah satu yang gue tunggu-tunggu sih itu. Next project apa? Belum tahu sih. Belum ada juga waktunya sebenarnya. Kalau gue lagi bikin konten TikTok biasanya tuh suka ada apa sih, flash gitu kan. Kalau live nggak ada ya, nggak bisa ya. Update Letterboxd, Cak. Ih gila, ada yang follow Letterboxd gue dong. Gila banget, luar biasa. TikTok bener-bener dari mana-mana ada ya. Pengen main film gak? Pengen dong. Cuman kayak tawaran film yang layar lebar tuh yang ada tuh kayak horor-horor gitu. Gue nggak berani sih. Oh my god, ada fake account adik gue guys di sini. Adik gue yang ganteng itu, dia punya fake account. Ya ada di antara ini yang kemarin viral. Kenapa nggak berani? Karena ya emang gue penakut banget aja. Simple sih jawabannya. Ada Kenji tuh, kalian sapa Kenjiro karena dia sebenarnya ada di sini. Di antara kalian, di antara komen-komen yang berjalan ini, dia berkali-kali komen. Itu Kenji.
Kalau lagi bedah skrip atau ngertiin karakter, cara mendalaminya gimana? Ada cara sendiri. Ini panjang banget kalau dijawab sih. Gue rada-rada sebenarnya agak takut ya komen di sini karena pasti banyak banget abang-abangan film, abang-abangan acting yang jauh lebih pantas buat jelasin itu gitu. Gue ngeri banget deh sosmed sekarang. Takut sotoy, takut salah ngomong. Cias. Lelo, lu tuh ada-ada aja ya. Bocah. Sini Lel. Sini kita ngobrol sama fans kamu. Kuliah jurusan film seru gak sih? Seru sih. Kayak sesetres-stresnya gue masih ngebayangin kalau gue kuliah hukum gitu atau psikologi pasti jauh lebih stres. Kalau film gue suka banget sih sejauh ini. Semester berapa? Sekarang semester 5. Tinggi, gue tingginya 155. Pendek sih, itu gak tinggi. Jadi kalau nanya pendeknya berapa? Karena gue gak tinggi. Film horor terakhir ditonton apa? Terakhir itu nonton Susuk di bioskop. Kalau perfilman mempelajari skenario juga enggak? Iya. Karena kalau di kampus gua di UMN itu nggak ada penjurusan kayak directing doang, kamera doang, tapi kayak belajar semuanya. Jadi dari semester 1 gue juga belajar sinematografi, belajar directing juga, belajar script writing juga, belajar art directing juga. Apalagi? Ya semuanya dipelajarin lah. Bahkan kayak hak cipta seputar film gitu gue belajar juga. Bagus sih kampus gue. Jadi kayak tetap fokus di masing-masing misalkan gue pengen jadi director, gue fokus di directing aja karena tiap semester juga bikin PH gitu. Ribet deh jelasinnya. Ada peran impian karakter yang cepet banget. Cuman intinya nanya itu kan. Ada nggak peran impian mau karakter yang gimana? Ada. Gue pengen karakter yang sebenarnya bukan karakter sih, gue lupa ya kalau nggak salah itu drama Korea The Hairs gitu. Ada adegan si cowok nendang musuhnya, nendang dadanya gitu, kayak langsung ditendang sampai jatuh mental. Nah gue dari situ ngeliat itu keren banget banget. Jadi dari situ gue pengen banget ada film atau series yang membuat gue jalanin adegan itu. Azan guys. Nggak ada peminatannya ya berarti. Kalau di kampus gue peminatannya tuh cuman animasi atau film. Kalau nggak salah itu di semester 3 baru kepecahnya. Jadi di semester 1 tuh belajar basic drawing juga, biarpun gue film, gue belajar color theory juga, belajar art history juga, kayak gitu-gitu. Karena kan kuliah film tuh ada animasi juga ya, jadi penjurusannya di situ. Pengen adegan nendang, iya. Live Instagram lah tuh ada Kenjiro pakai main accountnya dia. Kalau tadi dia komennya pakai akun bodong ya guys. Dia tuh masih kelas berapa Lel? Kamu kelas 3? Bener-bener ya.
Kenapa gue jadi pakai topi ya? Suka ke Bandung? Iya, suka. Sering. Nggak sesering itu, cuman kayak minimal sebulan sekali. Buset. Berat badan terakhir nimbang itu 43. Zara itu kakak lu atau adik lu sih? Coba jawab. Lebih muda siapa mukanya? Jadi gue adiknya dia. Zara itu abang gue. Boleh nggak sih HP-nya majuan gitu kayak LDR banget? Semoga nggak jatuh. Ya harus diam dulu nggak? Kalau ini kenapa sih Zara ngaca tiba-tiba? Dia ngirim foto apaan ya? Buat tato mahal nggak? Buat tato tergantung tempat, tergantung artisnya siapa. Diam dulu, matiin dulu. Apa gimana? Kita diem aja, diem. Tapi udah selesai. Udah selesai azannya. Lulusnya TA atau skripsi, ya bisa milih, ada pilihannya, bebas di UMN. Tato termahal. Sebenarnya nato tuh ada yang pas gua nato itu 800, tapi itu dia 3 small tato. Ada juga yang per sesi, satu sesinya tuh 1,8, tapi itu udah di tempat tato yang bagus banget, proper banget, artisnya punya nama semua, dan satu sesinya tuh sejam. Jadi ya dalam sejam bisa jadi berapa tato kan, tergantung desain lu. Ya Allah, ini adek gua nge-spam dong, ngajakin karaoke. Lihat, karaoke lagi, karaoke lagi. Jadi kemarin gua baru karaoke sama dia. Nggak mau Lel, kamu jaim, sholat dulu, nggak bisa, gue lagi mens. Extension ukuran medium 11 gitu kalau nggak salah. Seru ya live TikTok, gue suka sih. Patungan aku 50. Lucu banget. Itu adik aku guys yang tadi spam. Karaoke lagi, patungan aku 50. Lucu banget. Please lihat adek gua komen ngajakin patungan karaokean. Lucu banget. Lelo, kamu mau karaoke lagi ya nanti ya? Kalian pernah syuting sama jurnal Risa? Nggak usah bahas jurnal Risa di live gua dimanapun ya. Gue nggak suka. Gue udah nggak perlu jaga sikap jaim, jaga hubungan baik sih. Gue nggak peduli lo mau mikir apa, mau asumsi apa, silahkan. Adenya Epep, iya. Iya, gue nggak akan jawab juga sih kenapanya. Kayaknya cukup nggak sih statement nggak suka doang. Gue nggak suka aja, udah kelar.
Ada Tesela. Ada Tesela guys. Alumni SMA mana? Jangan nanya gitu dong. Gue homeschooling. Ya ampun, di gift sama tante aku, makasih. Padahal mah tante ya, tapi manggilnya teteh. Ini akal-akalan pasti pas masih kecil. Kakaknya tuh Zara atau gila sih? Zara. Kakaknya Zara. Udah jangan nanya lagi. Izin tatonya gimana ke orang tua? Pengen tapi takut. Saya juga kalau izin gak akan pernah tatoan, tapi untungnya bokap tuh tatoan banyak di sini. Terus kan tato pertamanya, ya ini rada ngetrik juga sih. Tato pertamanya tuh namanya gabungan nama bokap sama nyokap digabungin, cuman dalam tulisan Jepang di sini. Jadi kalau nanti dimarahin, kenapa kamu tatoan? Aku kan sayang mamam, gitu. Terus gue nggak pernah izin kalau nato, biasanya udah jadi aja dan gak ngomong juga. Paling ntar nyadarnya berapa bulan kemudian, itu apaan? Ntar bilang aja, apaan sih orang ini temporary. Ntar juga hilang kok, ini setahun. Ntar tahun depan udah lupa. Boleh nih buat tutornya Lelo, nggak boleh Lelo. Ya salah nih, gue nggak boleh. Aduh, bad influence banget. Itu adik gue yang komen, adik gue kelas 4 SD apa 3 ya? Adik gue ada 3, jadi wajar lah ketukar-tukar. Aduh salah banget nih, ini banyak bocil ya. Pasti banyak temen-temennya Lelo tuh yang segede-gede gini bawa HP. Iya nih bener nih, gue harus jaga kata-kata dan kalimat. Fortune cookie dulu, nggak dulu bro. Mending tato apa piercing? Kalau ditanya mending mana, ya itu mah gimana lu pengennya apa? Kalau ditanya sakitan mana, itu juga nggak bisa dipukul rata sih, karena kan toleransi badan orang beda-beda ya. Terus juga desain tatonya beda-beda, karena kan jarum buat nato tuh macam-macam juga ukurannya. Kayak kalau di blocking itu jauh lebih sakit karena lebih tebel gitu. Terus banyak juga desain yang kalau dibikinnya lama, nah itu juga sakit. Gue pernah ditato yang ini nih yang paling jelek. Ini nggak sakit sama sekali dan lihat udah hilang. Nih, gue pernah juga tato di sini gambar bintang, sakit, hilang nih, kayak nggak ngejamin apa-apa gitu loh. Nggak pasti. Enif 12 datang nggak? Enif apaan? Punya hobi baru nggak? Hobi baru apa ya? Jadi mikir, apa gue orang yang nggak punya hobi? Hobi baru apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Hobi gue itu aja, makan, tidur, nggak ada yang itu mah hidup aja. Hobi gue dengan lagu, ke festival musik, ya nggak festival doang sih, acara musik manapun. Terus nonton, parah sih gue kuliah film tapi gue nggak gitu suka nonton film. Gue lebih ke kadang-kadang drakor. Cuman kalau ya nggak yang, maksudnya gue mikirnya kalau filmmaker tuh harus benar-benar yang tiap hari nonton film gitu. Nah gue tuh nggak yang kayak gitu sih, nggak bisa dibilang hobi juga. Baca buku udah nggak. Apa ya, gue hobi ada sih, nyetir. Gue suka nyetir, lagi suka nyetir.
cara menjaga berat badan agar tetap ideal. Gue nggak pernah jaga berat badan kalau lagi kebengkakan. Kalau lagi kurus. Kalau lagi kurus bukan diet, bukan olahraga, tapi itu stres. Apa Lelo minta dipromosiin Instagramnya ya. Apa username-nya sok? Nih adek gue yang ganteng itu dari kemarin tuh kayak mohon terus promosiin Instagram aku dong, promosiin Instagram aku katanya. Soalnya dulu dia punya Instagram, karena dia ganteng followersnya banyak banget. Terus dia lupa password, apa di hack nggak ngerti lah, dia bikin yang baru, jadi dia minta dipromoin. Jadi kalian follow ya. Apa Lel username-nya? Gue suka lihat lu tiktokan pas zaman corona. Iya tuh Kenjiro Tesla _2 tuh Instagramnya. Bandungnya di mana? Kalau di Bandung rumah keluarga tuh di Antapani sih. Ada juga di Cigadung, tuh rumah nenek. Gue kurang suka sih sejujurnya kalau dari sini lightingnya. Kalau dari sini kayak bagus gitu. Gelap, cuman yang ada senderannya di sini. Masih trading nggak? Nah ini kayaknya gue bagus deh klarifikasi di sini. Jadi ada account TikTok aktif banget. Nah dia pakai nama gue sama foto gue. Terus dia sering trading gitu. Dan itu tuh bener-bener sumpah gue kesel banget. Dia bikin konten pakai video gue, pakai foto gue. Terus dia kayak like-nya tuh banyak banget, bener-bener yang like, comments, ya pokoknya followersnya banyak, like-nya banyak, komennya banyak, yang nge-save kontennya banyak. Tapi itu bukan gua, tapi itu nama gua, foto gua, video gua. Itu bukan gua. Gua nggak pernah trading, gua nggak ngerti kayak gituan. Nggak suka sama Jonah Risa karena kakak nyakitin Zara. Lo spam banget deh, annoying banget dah. Nggak fans, nggak. Jangan mancing gue deh, udahlah. Kok kayak siang karena lampu gue tuh pakai ring light. Selalu gue nggak pernah nyalain lampu ini karena gue nggak suka. Kick aja, bisa di kick ya. Caranya gimana sih? Blok aja bisa nggak sih? Oh bisa, oke. Udah gue blok ya. Zara tatonya temporer juga ya. Enggak, gue bercanda. Maksudnya ngomong ke orang tua tuh ini cuma setahun hilang kok, ntar juga hilang 6 bulan. Ya sebenarnya nggak ada yang temporer. Gitu. Cuman temen gue ada yang bikin tato temporer gitu bagus. Kayaknya tinggal cari di Instagram udah banyak banget yang suka bikin tato bagus-bagus gitu. Ngawadul ke kolot pamali. Iya sih, cuman kan minta maaf. Siapa nih ngefollow letterbox gue? Bang Absar mana? Buset, masih aja tuh nanyain Absar. Absar lagi di Bandung, dia lagi sepedahan mulu. Absar lumayan salah satu mantan yang berhubungan baik banget sampai sekarang. Kayak ya udah gue temenan santai, lebaran gue ke rumah dia silaturahmi. Terus kayak kalau ada masalah urgent banget gue telepon malam-malam jam 2 juga diangkat gitu. Cuman kayak kita sama-sama, kita udah nggak mungkin balikan. Kita tahu kita nggak cocok kalau pacaran, tapi ya udah temenan aja, biasa aja.
Gila ya, fans Absar tuh ada di TikTok juga. Kalau sama Ray juga putusnya baik-baik kok. Cuman kita nggak, gue sama dia juga sebenarnya lebih ke dianya sih. Dia bukan tipikal yang berhubungan sama mantan. Jadi itu nggak salah juga, nggak apa-apa. Lihat nih, adek gue yang kecil itu, yang segede gini nih, Kenjiro, komen kayak dia seolah-olah dia tuh netizen. Cak, masih inget Karian nggak, katanya gitu. Ya Rian tuh mantan gue. Lucu banget sih Lelo. Gemes banget sini dong Lelo. Lelo di mana sih? Lelo. Kamu tuh ngapain sih? Kan kamu bisa nanya langsung ke aku. Dan kamu juga tahu aku nggak mungkin lupa gitu. Lucu banget sih Lelo. Sini dong Lelo. Lel, sini Lel. Nail artnya warna apa? Ini warna, sebenarnya gue nyarinya warna abu-abu gelap. Cuman kemarin yang paling mendekati ini. Ini entah biru, entah ungu, entah abu-abu, gue nggak tahu sih. Desainnya yang milihin si Gazi. Sini Lelo kalau mau promosiin Instagram kamu. Lelo itu Kenjiro, adik aku yang ganteng itu. Adik aku yang ganteng ada 2. Cuman yang kemarin viral videonya itu namanya Kenjiro. Dipanggilnya Lelo dari kecil. Gitu. Lihat si Kenji, lucu banget sih Lelo. Yang satu mah bule albino. Maksudnya tuh Kinan, kakaknya dia, adek aku. Dia ngatain Kinan itu bule albino katanya. Nggak boleh gitu Lelo. Ih, nggak boleh gitu. Sini Lelo. Kok bisa balikan sama Gazi? Karena masih berhubungan baik aja. Dan sama-sama masih sayang juga. Jadi sebenarnya selama 6 bulan putus tuh Gazi tuh masih apa ya, masih selalu ada, masih kadang-kadang chat, dan dia masih sayang, masih kayak posisinya tuh Gazi yang ngejar, Gazi yang mau balikan. Cuman pada saat itu akunya yang belum siap dan belum mau dan belum terpanggil buat balikan. Jadi pas saat itu, pas lagi putus, emang masih suka ketemu, masih suka jalan, terus Gazinya juga masih sering nembak, cuman akunya yang nggak mau. Nah pas aku udah yakin, ya udah aku yang bilang ke dia, balikan yuk. Terus dia bilang, ayolah, dia mah mau banget. Udah deh, jadi balikannya gue yang nembak bisa dibilang. Nemenin Gazi di acara showcase-nya Cito nggak? Showcase Cito yang dimana? Cito lagi tur kan? Gazi itu punya kayak grup, gue nggak tahu sih ini disebutnya apa, super grup, kolektif atau apa, namanya Why We Out. Jadi kalau Gazi tuh dia musiknya tuh lebih ke nge-rap gitu. Gue nggak ngerti lah, gue bisa aja salah ini genre musik. Yang pasti dia Why We Out itu berempat. Ada Gazi, ada Put April, ada Belva, SB+6, ada juga Cito Gakso. Empat-empatnya musiknya, karakternya lumayan mirip tapi beda. Empat-empatnya keren banget. Terus Belva sama Cito itu lagi tour. Nanti deh, aku sering nge-share di story juga, kalian dengerin dong. Gue tuh greget kalau misalkan ada musisi bagus, keren, bertalenta, tapi gak banyak orang yang tahu gitu. Greget gitu, sayang banget. Gazi juga bagus musiknya, cuman dia lagi gak fokus di musik. Room tour, jangan sih, ini garing banget, cuman gini doang kamar gue udah. Sama Ray dulu berapa tahun? Kayaknya sama PDKT tuh kalau ditotalin setahun lebih apa 1,5 ya, gue lupa deh, udah lama. Lihat adek gue yang kecil itu komen isiin GoPay, apa sih?
minta uang di live, nyebelin banget. Udah mah kecil, kamu aja segini-gini Lel, duitnya buat apa sih? Ingat banget tahu Hindia dari Kila. Iya, ini gue nggak sombong, ini fun fact aja gue cerita. Jadi dulu gue bukan suka Hindia, gue bukan suka Fizz, tapi dulu gue naksir banget sama Baskara. Sebelum Fizz terkenal, jauh banget. Gara-gara gue dikenalin gitu sama ada cowok lagi ngedeketin gue. Terus kayak dia kenalin nih temen gue. Terus gue nggak tahu, gue kenalan tuh di Sounds Project kalau nggak salah, Sounds Project 2000, udah lama banget. Jadi gue lagi deket sama cowok, terus kita ke Sounds Project nih. Terus cowok itu kenalin nih temen gue. Nah yang dikenalin nih Baskara. Pas kenalan, gue naksir banget. Di situ gue naksir banget. Ya udah, kenalan terus pas mau berpisah si Baskara ngomong, nanti nonton dong band gue main di stage yang di sana. Hah, lo ngeband? Gue kaget gitu karena ya mukanya pada saat itu menurut gue cute aja gitu. Ya udah, apaan Fizz kata dia. Nah pada saat itu gue tahu lagu Peradaban. Terus gue kayak, Peradaban bukan yang nyanyi suaranya berat banget gitu ya. Terus si Baskara tuh pas itu kayak menurut gue nggak kayak gitu. Nah terus ya udahlah gue nonton, ya udah dari situ jadi naksir. Terus gue tinggalin cowok yang lagi PDKT. Ya udah gue nonton Fizz aja, nonton Hindia. Terus yang namanya naksir orang ya support lah. Gue nonton di mana-mana dia main, gue promosiin terus. Bahkan lagi manggung di JKT, gue sering kayak manggil namanya gitu di mic gitu. Kalau sekarang mah ya temenan udah. Sekarang mah gue lebih naksir sama ceweknya, cantik banget Meidiana. Cantik, keren, pinter juga. Udah lama gak mantengin Kila, masih suka marah-marah gak? Masih banget. Instagram sama Twitter gue kayak ngomel-ngomel semua isinya. Apalagi sekarang lagi dapet. Nama lo masuk gak ke lagu Rumah ke Rumah? Gue gak setemen itu, gila. Cuman gue pernah dimintain video buat MV apa sih yang gabungan ya banyak sih yang kayak gitu. Membasuh kalau nggak salah, itu ada gue tuh di situ sedetik. Gue mulai benci deh sama si lightingnya, tapi nggak tahu taruh mana HP-nya. Kok gini kayak gelap banget. Udahan gak sih, kayak nggak punya kehidupan nih. Gue live lama banget. Ini udah berapa lama sih gue live? Udahan kali ya. Nanti kalau gue udah benerin rambut, gue live lagi. Nah, gue tuh kalau di kamar, gue kan tidur sendiri ya. Gue penakut. Jadi gue sering live di second account atau di Instagram. Itu karena gue butuh temen nih kayak gini, ada yang nemenin. Jadi gue nggak takut. Jadi kan ini gue udah pertama kali, udah kelar nih pertama kali live TikTok, dan gue ngerasa seru. Jadi nanti gue pasti live lagi kok, tenang aja. Tenang aja, pasti gue sering live kok. Jadi udah dulu ya guys, bye bye. Malam deh kita live lagi. Gue udah tahu caranya matiin live.